Pada suatu ketika, ada seseorang yang pergi kepada Buddha Gautama untuk mencari nasihat tentang bagaimana mengendalikan emosinya. Orang tersebut mengalami kesulitan dengan amarah dan frustrasi dan mencari cara untuk mengelola emosinya dengan lebih baik. Buddha tersenyum dan memintanya untuk duduk. Dia berkata, "Aku akan memberitahumu sebuah cerita. Dahulu kala, ada seorang raja yang memerintah negara makmur. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengunjungi kerajaan tetangga. Dia mendengar bahwa raja di kerajaan tersebut terkenal bijaksana. Ketika raja tiba, dia disambut dengan penuh kehormatan. Raja kerajaan tetangga telah menyiapkan pesta besar untuknya. Selama pesta, raja melihat seekor lalat di supnya. Dia merasa jijik dan memerintahkan pelayannya untuk membawakan semangkuk sup yang baru. Raja kerajaan tetangga melihat ini dan berkata, "Yang mulia, tolong jangan marah. Itu hanya lalat kecil. Itu tidak penting." Raja menjawab, "Aku tidak bisa mentolerir hal seperti itu. Bahkan lalat kecil bisa merusak suasana hatiku." Raja kerajaan tetangga tersenyum dan berkata, "Yang mulia, izinkan aku memberi nasihat. Bukan lalat yang merusak suasana hatimu, tetapi reaksimu terhadapnya. Kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosimu. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Raja menyadari kebijaksanaan dalam kata-kata ini dan kembali ke kerajaannya. Sejak hari itu, dia mulai berlatih untuk tidak bereaksi terhadap situasi yang sebelumnya memicu emosinya. Dia menemukan bahwa dia bisa menjaga ketenangannya dalam situasi menantang dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kekuatan untuk tidak bereaksi adalah pelajaran penting bagi kita semua. Kita sering bereaksi terhadap situasi tanpa berpikir dan ini bisa menyebabkan konsekuensi negatif. Bereaksi dengan marah dan frustrasi dapat merusak hubungan kita dengan orang lain dan menghambat kemampuan kita untuk membuat keputusan yang jernih. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak bereaksi bukan berarti kita harus menekan emosi kita. Emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia dan penting untuk mengakuinya. Alih-alih bereaksi secara impulsif, kita harus meluangkan waktu untuk memproses emosi kita dan merespons dengan cara yang bijaksana. Di belahan dunia lain, hiduplah seorang pemuda bernama Michael. Dia adalah orang yang sangat emosional dan sering bereaksi impulsif terhadap situasi yang membuatnya kesal. Dia akan marah dan mengatakan hal-hal menyakitkan yang menyebabkan pertengkaran dan perasaan terluka. Suatu hari, Michael memutuskan untuk mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa reaksinya yang impulsif menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan dan dia ingin berubah. Dia mulai berlatih kesadaran dan meditasi yang membantunya lebih sadar akan pikiran dan emosinya. Dia juga mulai berlatih seni untuk tidak bereaksi. Setiap kali dia menemukan dirinya dalam situasi yang biasanya memicu emosinya, dia akan mundur selangkah dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian akan menilai situasinya dengan tenang dan merespons dengan cara yang bijaksana. Awalnya, sulit bagi Michael untuk mengendalikan emosinya. Dia masih marah dan frustrasi, tetapi dia akan mundur selangkah dan tidak bereaksi secara impulsif. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa menjadi lebih mudah untuk mengendalikan emosinya. Michael juga memperhatikan bahwa hubungannya dengan orang lain membaik. Dia tidak lagi terlibat dalam pertengkaran dan melukai perasaan orang. Sebaliknya, dia dapat berkomunikasi dengan cara yang tenang dan bijaksana, yang membantunya membangun hubungan yang lebih kuat. Suatu hari, teman Michael datang kepadanya untuk meminta nasihat. Temannya sedang menghadapi masa sulit dan merasa sangat kesal. Michael mendengarkan masalah temannya dan menawarkan kata-kata penghiburan dan dukungan. Temannya berterima kasih dan berkata, "Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Kamu tidak pernah marah atau kesal." Michael tersenyum dan menjawab, "Bukan berarti aku tidak pernah merasa marah atau kesal, tetapi aku telah belajar untuk mengendalikan emosiku dan tidak membiarkan mereka mengendalikan diriku. Ini adalah alat yang kuat yang telah membantuku memperbaiki hubunganku dan kesejahteraan keseluruhanku." Teman Michael terkesan dan bertanya bagaimana dia belajar mengendalikan emosinya. Michael berbagi pengalamannya dengan kesadaran dan kekuatan untuk tidak bereaksi.
Dia mendorong temannya untuk mencobanya sendiri dan temannya bersyukur atas nasihat tersebut. Seiring waktu, Michael dikenal karena sikapnya yang tenang dan bijaksana. Dia mampu menangani situasi sulit dengan mudah dan orang-orang mengaguminya karena kekuatan dan ketahanannya. Dia terus berlatih kesadaran dan seni untuk tidak bereaksi, dan dia menemukan bahwa itu memberinya kedamaian batin dan kebahagiaan. Kekuatan untuk tidak bereaksi adalah pelajaran berharga yang bisa kita pelajari. Butuh latihan dan kesabaran, tetapi hasilnya sangat berharga. Dengan mengendalikan emosi kita dapat memperbaiki hubungan kita, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Pesan moral dari cerita tentang Raja dan Michael mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dengan berlatih kesadaran dan seni untuk tidak bereaksi, kita bisa belajar mengendalikan emosi kita dan merespons dengan cara yang bijaksana. Ini adalah alat yang kuat yang dapat membantu kita memperbaiki hubungan kita, kesejahteraan kita, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi mari kita meluangkan waktu untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan yang kuat ini, dan membiarkannya mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Marah tidak akan pernah hilang selama pikiran dendam dipelihara di dalam pikiran. Marah akan hilang begitu pikiran dendam dilupakan. Dia yang menahan kemarahan yang bangkit seperti kereta yang melaju kencang mendengarkan panggilanku seorang pengemudi sejati, orang lain hanya menahan kendali. Menahan marah adalah seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain mati. Seseorang yang mengalahkan dirinya sendiri lebih besar daripada orang lain yang menaklukkan 1000 kali 1000 di medan perang. Jangan dipimpin oleh reaksimu, dipimpinlah oleh tindakanmu. Kedamaian datang dari dalam, jangan mencarinya di luar. Dalam sebuah kontroversi, saat kita merasa marah, kita sudah berhenti berjuang untuk kebenaran dan mulai berjuang untuk diri kita sendiri. Pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang terjadi. Kamu tidak akan dihukum karena kemarahanmu, tetapi oleh kemarahanmu. Akar dari penderitaan adalah keterikatan. Jika kamu ingin orang lain bahagia, praktikkan kasih sayang. Melepaskan memberi kita kebebasan, dan kebebasan adalah satu-satunya syarat untuk kebahagiaan. Jika di hati kita masih melekat pada apapun, kemarahan, kecemasan, atau harta benda, kita tidak bisa bebas. Lebih baik daripada 1000 kata hampa adalah satu kata yang membawa kedamaian. Semua yang terjadi pada kita adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan. Tanggapi, jangan bereaksi. Tanggapi dengan akal, bukan emosi. Pada akhirnya, hanya 3 hal yang penting. Seberapa banyak kamu mencintai, seberapa lembut kamu hidup, dan seberapa anggun kamu melepaskan hal-hal yang tidak dimaksudkan untukmu. Dia yang mengalami kesatuan hidup melihat dirinya sendiri dalam semua makhluk dan semua makhluk dalam dirinya sendiri, dan memandang segala sesuatu dengan mata tanpa berpihak. Kebahagiaan tidak pernah berkurang dengan dibagikan. Kita dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Jangan hidup di masa lalu, jangan bermimpi tentang masa depan, fokuskan pikiran pada saat ini. 3 hal tidak bisa disembunyikan lama. Matahari, bulan, dan kebenaran. Satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati adalah melepaskan keterikatanmu pada hal-hal dan orang-orang. Pikiran adalah segalanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang terjadi padamu. Bukan musuh atau lawan yang menjerumuskan ke dalam cara jahat, tetapi pikiran seseorang sendiri. Sebuah ide yang dikembangkan dan diwujudkan lebih penting daripada sebuah ide yang hanya ada sebagai ide. Tidak ada api seperti hasrat, tidak ada hiu seperti kebencian, tidak ada perangkap seperti kebodohan, tidak ada arus deras seperti keserakahan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang terjadi. Semua yang terjadi pada kita adalah hasil dari pikiran kita. Jika kamu ingin terbang, kamu harus melepaskan apa yang memberatkanmu. Jika kamu ingin mengubah dunia, ubah dirimu terlebih dahulu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap dan mudah, itu datang dari tindakanmu sendiri.